Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Putri Tania. Saya merupakan mahasiswa aktif di salah satu universitas di Depok, Jawa Barat. Dan di sini saya pengen menceritakan pengalaman saya selama berada di Sumba. Dan ini sebenarnya hasil request dari saudara saya, kakak saya, Kak Billy. Kak Billy merupakan pendiri juga penyair, seniman, pendiri Sekolah Wano yang ada di Sumba Barat, Kota Waika Bubak. Kemarin saya sempat berkunjung, saya, papa saya, Om Faisal itu berkunjung ke sana dan mengunjungi kediamannya Kak Billy. Gitu. Jadi di sini saya disuruh menceritakan pengalaman, kesan pesan selama berada di Sumba. Jadi saya cerita sedikit ya. Saya ke Sumba itu tanggal 4 dan sampai tanggal 9. Kira-kira sekitar semingguan saya di sana. Itu banyak banget pengalaman, kesan yang saya rasakan di sana. Kak Billy menanyakan alasan pertama saya ke Sumba gitu. Sebenarnya alasan pertama saya adalah nyintilin bapak, atau mengikuti bapak, menemani papa saya. Tapi di samping itu saya sebenarnya tuh dari dulu punya cita-cita mau ke Bukit Wairinding. Dulu saya sempat nonton My Trip My Adventure, itu saya suka banget gitu. Nggak sempat lagi, saya emang suka banget. Jadi setiap ada itu di TV Sabtu Minggu kalau nggak salah saya suka nonton. Dan kebetulan sesi itu lagi di Sumba, lagi di Bukit Wairinding. Wah itu indah banget. Dan saat itu saya dalam hati ya, dan saya ucapkan malah ya, saya pengen banget nih kesini suatu saat, saya pengen ke Bukit Wairinding. Dan betul, segala ucapan itu bisa jadi doa. Benar, dan terkabul di umur 22 tahun saya. Saya bersyukur sekali punya kesempatan datang ke sana. Itu sih alasan pertama yang memang nemenin papa. Sekaligus ibaratnya nyelam sambil minum air gitu. Sekaligus nemenin papa, sekaligus jalan-jalan, sekaligus belajar budaya adat di sana. Kemudian pengalaman-pengalaman apa yang saya rasakan sehingga jadi cerita di Sumba sana, banyak banget pengalamannya. Jadi yang pertama itu saya dapat keluarga baru. Pada saat saya datang ke sana tanggal 4 itu saya disambut, pertama dijemput, kemudian sampai tiba di rumah kabin itu disambut, saya kaget gitu, wah kok sebegininya gitu. Disambut dengan tarian, adat sana, ada terus dikasih sirih dan pinang dan lain-lain, terus dijamu makanan yang enak. Terus juga setelah itu saya diangkat menjadi saudara adat. Nama saya adalah Winnie, bapak saya Lede. Dan di situ setelah diangkat saudara, saya merasakan betul kehangatan dari keluarga baru saya, yaitu Kak Billy dan keluarga. Ada Kak Billy dengan istri Kak Wiwi, ada Tamo, kemudian ada saudara-saudara di sana. Ada Kak Ande yang setia menjemput kami bertiga ketika mau singgah kemana-kemana, itu kan dia selalu setia. Yang kedua, saya punya kesempatan juga mempelajari budaya di sana, adat istiadat, budaya leluhur, marapu. Wah itu banyak banget yang saya ambil dari sana. Saat saya datang ke sana itu udah disambut dengan adat-adat yang tadi saya bilang. Kemudian malamnya diangkat saudara adat itu pakai adat marapu. Itu juga saya jadi tahu ternyata Indonesia tuh luas dan sampai pelosoknya pun punya budaya yang berbeda gitu. Itu luar biasa sekali. Terus yang ketiga, saya berkunjung ke wisata alam. Wisata alam di Sumba itu sangat banyak dan masih asri. Masih sangat asri, teman-teman. Walaupun belum banyak yang dieksplor gitu ya, sekitar kurang dari 10 tempat wisata yang saya tempuh dalam 7 hari, tapi menurut saya itu sangat luar biasa. Saya belum kenyang sih, tapi saya udah ngeliat gitu. Udah memperlihatkan surganya Indonesia ternyata di Sumba, teman-teman. Kemudian saya mendapati hal-hal mistis di sana. Wah ini pengalaman menurut saya sangat gak di luar dugaan, karena saya sebetulnya bukan orang yang sensitif, saya cuek banget terhadap hal-hal seperti itu.
Tapi saya kedapetan juga. Makanya saya, wah, ini pengalaman yang berkesan sekali buat saya. Jadi setelah pengangkatan saudara, saya pulang jam 12 malam kan, dari rumah Kabili ke homestay gitu. Nah, saat jam 4 pagi itu pintu saya digedor-gedor. Sebelum itu saya belum tahu itu jam 4 pagi. Saya kebangun, HP saya tuh mati, teman-teman, HP saya mati. Saya kira Kabili, saya bilang kan, tunggu sebentar ya. Ternyata nggak ada respon. Harusnya kan kalau manusia biasa tuh merespon kan, reaksi dari saya. Pas saya buka jendela belakang saya, di homestay itu, di kamar saya ada jendela belakang, jendela depan. Pas dibuka jendela belakang, ternyata masih gelap. Dan pas lihat HP saya nih yang baru nyala 4:30, teman-teman. Wah, gila. Jadi selama itu saya kebangun jam 4, itu gedor-gedor masih digedor-gedor. Gedor-gedornya kasar sekali. Waduh, saya ketakutan. Dan paginya saya minta cek pemilik homestay untuk dicek CCTV-nya. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Nah, itulah pengalaman mistis saya, horor saya. Itu baru hari pertama. Tapi saya ya udahlah gitu. Mungkin emang ini perkenalan gitu. Saya pokoknya positive thinking aja. Tapi alhamdulillah setelah hari-hari berikutnya udah tidak ada lagi hal-hal mistis yang lain. Terus hal-hal apa saja yang berkesan selama di Sumba menurut saya? Yang pertama itu tadi ya, budaya, adat, kebiasaan, terus karakteristik orang Sumba itu buat jadi cerita sampai sekarang dan berkesan di hati saya. Sejujurnya pada saat saya pulang dari Sumba itu, saya terharu banget. Saya nangis Kabili, saya nangis karena begitu berkesannya pengalaman saya di Sumba, apalagi keluarga di sana gitu kan, menyambut saya dengan hangat, menerima saya dengan hangat. Juga saya kan pakai jilbab nih, tapi saudara-saudara di sana tidak memandang itu. Makanya saya sangat terharu pada saat pulang itu. Semoga, ya berharap banget sih saya bisa kesana lagi. Banyak sih yang buat berkesan ya, sirih dan pinang. Setiap kita bertamu itu pasti disuguhkan sirih dan pinang, kopi, teh, air putih itu udah wajib gitu. Terus yang kedua, memelihara anjing, babi, dan kuda. Jadi setiap rumah ya, kecuali umat muslim itu pasti ada anjing, babi ini sebagai hewan ternak, kuda juga sebagai hewan peliharaan di sana. Sebenarnya saya gimana ya, karena saya muslim ya, jadi saya tidak hidup dengan hewan seperti anjing, babi gitu ya. Bagi saya hal yang baru gitu pada saat saya kesana makan bersama anjing-anjing. Jadi di rumah Kabili itu banyak banget anjing gitu. Di sana saya ya udah adaptasi, jadi sudah menganggap bahwa anjing adalah kucing di sini. Jadi makan ya udah santai, ada anjing lalu lalang santai. Itu berkesan buat saya gitu. Terus selanjutnya menjumpai porsi makanan yang besar di sana, yang banyak. Jadi di Sumba saya sempat makan di restorannya di sana, juga bertamu di rumah Kabili itu pasti dikasih porsi makan yang banyak gitu. Dan saya kurang bisa makan, emang nggak bisa makan banyak. Porsi saya itu 1 centong doang. Nah, di sana tuh kaget gitu ya. Saya coba untuk inisiatif memisahkan makanan tuh pada saat makan di rumah Kabili. Inisiatif pisahin nasi yang begitu banyaknya, saya pisahkan. Terus kata Kak Wiwi menghampiri saya bahwa jangan dipisahkan, udah makan aja sebisa Putri. Nah, di situ saya ambil hikmahnya bahwa jadi ibaratnya makanan itu adalah berkat yang Tuhan kirimkan melalui Kak Wiwi untuk saya. Jadi apapun itu terimalah dan habiskanlah semampu saya. Bagi saya itu pelajaran yang sangat luar biasa gitu. Terakhir yang sangat berkesan itu tadi ya, yang saya sudah ceritakan, alamnya. Wisata alam itu sangat bagus, sangat asri dan masih alami. Tapi sayang, jadi seminggu itu menurut saya belum cukup untuk explore wisata alam di sana. Kayaknya harus butuh waktu yang lama gitu. Jadi kayaknya saya harus kesana lagi ya, Kak Billy ya. Oke, selanjutnya wisata alam apa yang menarik? Jadi selama seminggu saya di Sumba, saya mengunjungi kira-kira
7 tempat wisata. Jadi saya sempat mengunjungi Sumba Barat Daya, yaitu Waikelo Sawah. Pertama kali, jadi hari pertama saya sampai, besoknya itu saya langsung digaet sama Kak Wiwi untuk melihat Waikelo Sawah. Pada saat saya di sana itu bagus banget. Padahal itu ibaratnya irigasi sawah ya. Jadi air itu dialirkan ke sawah. Tapi itu luar biasa bagus banget. Airnya masih sangat biru, terus ada guanya. Ada terjunnya, ada air terjunnya juga gitu. Itu masih sangat asri. Wah, ini aja udah bagus banget, apalagi yang lain pada saat saya di sana gitu. Lalu Danau Waikuri, Rumah Adat Praijing, Desa Tebara, terus Bukit Wairinding. Jadi destinasi wisata saya berakhir di Sumba Timur, yaitu Bukit Wairinding dan sekitarnya. Ada Bukit Raksasa juga, saya ke sana. Yang paling berkesan di antara tadi ya wisata alam yang sudah saya sebutkan, kalau di Sumba Timur ya Bukit Wairinding, karena memang itu cita-cita dari kecil saya untuk mengunjungi tempat wisata di sana, yaitu Bukit Wairinding. Kemudian kalau di Sumba Barat itu Desa Tebara. Nah, Desa Tebara, Danau Waikuri juga, Waikelo Sawah. Wah, itu semua sangat berkesan buat saya. Lalu wisata budaya apa yang berkesan di Sumba? Ya, selain wisata alam, saya juga diantar wisata budaya oleh Kak Billy, yaitu ke Desa Tebara, Rumah Adat Praijing. Itu dua itu ya, yang paling berkesan tuh Desa Tebara. Sangat berkesan karena di sana saya belajar agama sebelum datangnya agama yang diresmikan di Indonesia. 6 agama itu di Sumba itu ada namanya agama Marapu atau keyakinan kepercayaan Marapu. Tebara itu masyarakatnya masih mempercayai Marapu sebagai kepercayaannya, keyakinannya. Di sana saya belajar, juga saya diizinkan masuk ke rumahnya, ke rumah adat Rato namanya. Rato itu kepala adat atau kepala penghayat Marapu. Itu dikasih lihat dalamnya tuh gimana, upacaranya gimana, bagaimana ritual dan lain-lain. Itu berkesan bagi saya. Saya menyadari betul pada saat itu bahwa Indonesia sangat kaya, ya terbukti ya dari beragamnya masyarakat di Indonesia, multikultural, majemuk. Itu saya langsung sadar di situ, karena yang saya tahu, saya selama ini belajar di buku hanya memberitahu ada 6 agama, banyaknya suku dan lain-lain. Nggak kerasa gitu kan beragamnya Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kerasa beragamnya Indonesia, harus terjun langsung ke tempatnya, dan alhamdulillah saya punya kesempatan itu. Itu sih luar biasa sekali. Saya jadi tahu betul kekayaan Indonesia berkat Kak Billy, Kak Wiwi, keluarga-keluarga di sana mendukung kami, menerima kami dengan hangat. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai saat ini pengalaman itu masih sangat berkesan. Mungkin sampai saya punya anak, saya akan ceritakan pengalaman ini dan saya akan mengajak anak-anak saya ke sana juga. Semoga alam-alam di Sumba masih asri sama seperti sekarang saya ketika umur 22 tahun. Nanti saya akan ajak anak-anak saya ke sana. Begitupun anak-anak saya akan berlaku sama seperti saya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Billy, Kak Wiwi, Kak Ande, Tamong, dan keluarga-keluarga di sana yang sudah sangat baik hati sekali sama kami bertiga. Ya, semoga kita dapat bertemu lagi, dan saya tunggu juga kedatangan kalian ke Depok. Sampai bertemu kembali. Dadah.